Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami dari Jabar Express dalam sebuah acara diskusi, sebuah forum diskusi FGD yang pada kesempatan ini kami sedang berada di Kecamatan Gedebage, tepatnya di ruangan aula Gedebage. Dan kebetulan, pendopo ya, maaf. Ya, dan kebetulan sekarang ini telah kita disambut sama Bapak Camatnya langsung, Pak Camat Gedebage dan Pak Lurah ya. Sama Pak Kasih Transit. Iya. Mohon maaf sebelumnya, jadi acara ini agak sedikit ada terkendala ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai sebuah gagasan atau lebih disebut inovasi mungkin ya dari Kecamatan Gedebage mengenai implementasi kebijaksanaan penataan PKL di kawasan GBLA, di mana kawasan GBLA ini adalah sebuah sarana olahraga yang ada di Kota Bandung, yang sekarang di lingkungannya itu, di sekitarnya itu digunakan untuk pedagang kaki lima, kebanyakan dari warga setempat dan sekitarnya. Kemudian dari Kecamatan Gedebage sendiri akan memberikan sebuah program mungkin Pak ya, penataan ya, untuk agar kawasan itu menjadi tertib, aman dan terkendali. Jadi jangan sampai mungkin semrawut mungkin banyak seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan simak penjelasan dari Pak Camat Gedebage mengenai program tersebut. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Jabar Express, ada Kang Yayan, ada Kang Uco, ada Kang Surya, dan saya ditemani juga di sini oleh Pak Kasih Prantik, juga Pak Lurah Ranca Bolang. Terima kasih atas silaturahminya sore hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa berkah dan tentunya tetap kita semangat dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Tadi disampaikan oleh Kang Yayan bahwa kita Kecamatan Gedebage menyikapi salah satu permasalahan wilayah, yaitu permasalahan PKL. Kalau kita merunut kepada atau mengacu kepada salah satu visi Kota Bandung, yaitu Bandung unggul, nyaman, sejahtera dan agamis, saya garis bawahi yang sejahteranya ya, karena terkait dengan aspek kehidupan dan perekonomian warga masyarakat. Nah, kita di Gedebage mencoba untuk melakukan berbagai upaya agar visi yang dicanangkan oleh pemerintah kota tersebut itu bisa sedikitnya kita bantu, termasuk ketika berbicara permasalahan PKL, pedagang kaki lima atau usaha non formal gitu ya namanya. Nah, kebetulan beberapa akselerasi berbicara tentang PKL di Kecamatan Gedebage itu sudah dan akan terus kita laksanakan. Yang sudah diantaranya adalah penataan 56 PKL yang ada di Kelurahan Ranca Bolang. Itu dilakukan pada tahun kemarin bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat lainnya, didukung oleh dinas instansi terkait lainnya gitu ya. Kita merelokasi para pedagang yang selama ini berjualan di zona merah. Nah, kemudian karena kita bekerja sama dengan salah satu pengembang Adipura yang bersedia ada lahan kosongnya untuk dimanfaatkan sementara waktu, ya kita bergeser ke situ. Tapi ini bukan hal yang mudah, menggeser mungkin puluhan meter gitu ya dari posisi lama yang dirasa menurut para pedagang itu merasa nyaman, mendapat keuntungan yang berlipat. Ketika tiba-tiba digeser ke lokasi lain, mereka beranggapan yang mungkin saja kurang sesuai dengan harapannya. Nah, makanya diperlukan di sini kesepahaman dulu.
antara rencana kita dengan harapan mereka, termasuk kesediaan pemilik lahan dan dukungan warga masyarakatnya. Alhamdulillah berkali-kali rapat musyawarah kita lakukan, warga masyarakat menerima, pengembang juga bersedia menyediakan lahan kosongnya yang bisa menampung 50 atau 60 pedagang sebetulnya, ditambah situ ada parkir juga yang luas gitu ya. Nah, termasuk dukungan para PKL yang kita relokasi, alhamdulillah membuahkan hasil yang optimal kan. Makanya mereka dengan penuh kesadaran berpindah posisi. Nah, itulah program kita menata. Kita bukan menghilangkan, apalagi istilahnya tidak memberikan solusi, tapi kita di satu sisi menegakkan aturan Perda, sekarang Perda nomor 9 tahun 2019 tentang Tibung Tranlinmas di Kota Bandung. Nah, di satu sisi kita juga memberikan solusi, tidak langsung menertibkan begitu saja. Nah, akhirnya kita punya solusi direlokasi ke suatu tempat. Sampai sekarang alhamdulillah itu para pedagang bisa memanfaatkan lahan tersebut sehingga bisa berjualan tanpa mengganggu Perda 3, tanpa mengganggu hak pengguna jalan lainnya, tanpa mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. Nah, itulah kan pentingnya penataan PKL di wilayah kita. Nah, itu masuk dalam kategori skala kecil lah, karena itu hanya 56 PKL. Meskipun awalnya susah juga kan, perlu 13 kali rapat kita, 13 kali rapat. Ya, alhamdulillah semua pihak oke, sehingga sekarang bisa berjalan dengan mulus. Itu saya katakan skala kecil karena jumlahnya kecil. Nah, kita masuk ke skala besar. Kenapa skala besar? Karena ini mencapai 1000 lebih kan. Itu di mana? Di kawasan GBLA. Kawasan GBLA. Di situ ada PKL yang namanya harian dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Itu saya nyatakan zona merah, atau kami nyatakan zona merah. Kami bersama Muspika dan kepolisian dari Polsek dan Koramil, kita selalu kolaborasi kan, karena kita satu paket. Ketika ada apapun kegiatan termasuk rapat-rapat di masyarakat selalu melibatkan Forkopimcam namanya sekarang. Ada Pak Polseknya, ada Kodamdamnya dan jajarannya dengan kita. Nah, seperti itu. Nah, kita kenapa menetapkan PKL di kawasan stadion dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu zona merah? Karena kami tidak ingin kawasan stadion yang merupakan kebanggaan kita itu ya dikuasai semua oleh PKL, tidak bisa. Kalau misalkan kita izinkan dari Senin sampai dengan Sabtu berjualan, wah nggak kebayang semerawutnya gitu ya, dan tidak tertutup kemungkinan bisa sampai dari Darwati ke arah rel kereta api Ciamis sekarang bakal penuh gitu kan. Ya, nah, seperti itu ya. Nah, tapi kita juga memberikan semacam kebijaksanaan agar para PKL itu juga bisa tetap berjualan, tapi pada tempat-tempat yang telah kita tentukan, sehingga di situ akan ada semacam ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitarnya. Karena kawasan stadion itu kan bukan hanya PKL saja. Yang paling utama kan untuk kegiatan olahraga, kemudian lalu lintas juga lancar gitu ya, dan aktivitas masyarakat lainnya seperti itu. Nah, ketika PKL kita larang hari Senin sampai hari Sabtu, kita pun memberikan toleransi, yaitu dengan cara memberikan semacam tempat untuk para PKL berjualan setiap hari minggunya dari jam 6 pagi sampai jam 12 kita toleransi. Di mana tempatnya? Di Jalan Pendamping Tol di KM 149 ke arah Babakan Sayang. Dari Babakan Sayang ke arah Gerbang Merah 2 itu. Ada sekitar 1 kilo 200 ya. 1 kilo 200, 1,2 kilo panjangnya. Nah, itu kesepakatan yang sudah kita laksanakan bersama-sama dengan semua stakeholder terkait lainnya jauh-jauh hari sebelumnya melalui 16 kali rapat sebelumnya gitu ya. 16 kali rapat sebelumnya kita lakukan melibatkan paguyuban PKL. Di situ ada 1140 PKL kan ya. 1140 PKL
yang terdiri dari 4 paguyuban. Itu terdiri dari 4 paguyuban. Paguyuban yang pertama adalah namanya HIPAS, Himpunan Pedagang dan Pengusaha Pasar. Itu ada 790 PKL. Lumayan banyak kan, 790. Itu baru satu HIPAS. Yang kedua adalah Baraya Cimincrang, ada 70 PKL. Kemudian ada Aspek GBLA, Asosiasi Pedagang Kawasan Stadion GBLA. Itu ada 150. Yang keempat adalah PAGM, Pedagang Area Gerbang Merah. Ada 130 pedagang. Itulah data yang ada di kami. Terutama yang data ada di kami itu yang itu Sawuyunan, Baraya Sawuyunan, Aspek GBLA dan PAGM. Ini datanya ada di kami. Kalau yang HIPAS sampai hari ini saya belum megang datanya, tapi yang jelas informasi dari koordinatornya yaitu Pak Dadang itu ada sekian 790 PKL. Itu kan 790 ditambah 70 ditambah 150 tambah 130 berjumlah 1140 PKL. Berapa kali rapat kemarin? 16 kali rapat. Alhamdulillah mereka sepakat untuk mengikuti kebijaksanaan kita untuk mengikuti program penataan. Nah ini 1 Maret, terhitung 1 Maret ya, 1 Maret 2020, artinya berapa bulan sebelumnya itu mereka mengikuti penataan yang kita canangkan dan kita launching di masyarakat. Nah itu kesepakatan yang pernah kita buat di atas materai, di atas kertas, semua pihak sepakat. Nah, namun dalam perjalanannya kemudian saya juga tidak tahu kenapa gitu ya. Tapi dengan mereka alasannya berjualan di lokasi penataan itu kurang semenarik lah gitu. Kurang ramai seperti yang tempat berjualan mereka sebelumnya. Nah, pernyataan komitmen bersama itu hanya berlaku 6 bulan. 6 bulan sampai dengan bulan September. Karena pada pertengahan September itu mereka yang 1140 PKL atau 4 paguyuban itu tanpa melalui tahapan-tahapan musyawarah atau rapat-rapat dengan kita tiba-tiba berpindah lagi ke posisi semula. Jadilah semerawut lagi. Jadi agak bandel juga ya. Nah ini saya kurang nilai. Kenapa kok bisa berpindah posisi lagi? Kalaupun misalkan berpindah posisi, dia sebaiknya sok dimusyawarahkan, dirapatkan lagi. Karena kita tidak ingin seolah-olah kawasan kosong itu membuat PKL semua. Tidak. Karena ada hak-hak lain, warga masyarakat lainnya yang membutuhkan. Nah itu kan. Jadi terhitung pertengahan bulan September itu para pedagang berpindah posisi kembali ke lokasi sebelum penataan. Sehingga terjadi lagi kesemrawutan. Nah, seperti itu kan. Nah, bagaimana ketika menyikapi COVID ini? Nah, kita kan sudah jelas di pemerintah kota atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kecamatan Geribage itu memberikan semacam sinyal untuk senantiasa dijalankan oleh aparatur kewilayahan bagaimana agar upaya-upaya pencegahan COVID itu bisa lebih maksimal. Terlebih di masa AKB, termasuk tadi juga Pak Wali Kota ataupun pimpinan Forkopimda Kota Bandung melalui rapat tadi sudah menyatakan bahwa perlu ada upaya-upaya yang jauh lebih signifikan lagi agar potensi-potensi yang menimbulkan COVID-19 ini bisa diminimalisir. Nah itu ke PKL, GBLA. Kenapa? Karena potensi kerumunan. Di situ kan bayangkan saja PKL-nya 1140 setiap hari minggu. Pengunjungnya mungkin ada 1000 lebih. Nah, ketika ada ribuan orang di situ berkumpul di satu kawasan, meskipun terbuka, tapi tanpa protokol kesehatan, 3M 1T-nya terabaikan, tidak menggunakan masker, banyak yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, apalagi mencuci tangan di tempat seperti itu. Nah, ini kan potensi kerumunannya luar biasa. Padahal pemerintah menyarankan tidak ada kerumunan. Nah, oleh karena itu kemarin 2 minggu yang lalu sudah kita peringatkan untuk tidak ada dulu aktivitas PKL. Alhamdulillah mereka nurut gitu. Mereka nurut. Pada minggu pertama
tingkat kepatuhannya itu pada tanggal berapa, PMP 20 berapa ya, bulan November ya, bulan November 2 minggu yang lalu, para PKL kita berikan semacam surat himbauan untuk berupaya jangan dulu beraktivitas gitu ya, karena akan menimbulkan, karena disinyalir gitu ya, atau berpotensi menimbulkan pencegahan, menimbulkan ini COVID gitu ya. Nah, alhamdulillah mereka mengikuti. Minggu pertama ada 43% atau 650 pedagang itu tidak berjualan. Nah, minggu berikutnya hampir 98% pedagang berdagang mengikuti aturan kita. Jadi yang tersisa 26 pedagang yang kemarin tetap bertahan, tidak mengikuti himbauan, tapi pendekatan persuasif kita kedepankan, akhirnya yang 26 itu tidak berjualan. Artinya pedagang nurut gitu ya, dan mengikuti saran kita untuk sementara tidak beraktivitas dulu. Nah itu. Nah kemudian bagaimana upaya yang sudah dan sedang dilakukan dalam penataan permasalahan kawasan GBLA terkait dengan PKL? Yang pertama tadi sudah sosialisasi penataan kawasan 16 kali rapat sudah dilakukan. Kemudian kita akan mencoba merelokasi kembali PKL ke tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Insya Allah nanti kalau kondisi sudah kembali normal, kita akan mencoba dengan tim gabungan, bahkan Pak Wali, Pak Wakil juga sangat mendukung sekali, Pak Sekda juga sangat mendukung bagaimana agar permasalahan wilayah itu bisa kita tangani. Yang terpenting tidak mau dampak yang kurang bagus ya. Nah ini kita akan merelokasi kembali PKL yang sudah disepakati. Artinya mereka PKL itu akan kembali kita giring. Kita akan kembali giring ke lokasi hasil penataan, yaitu dari mulai Jalan Pendamping Tol di KM 149 ke arah Babakan Sayang, dan dari Babakan Sayang sampai dengan Gerbang Merah 2. Itulah yang akan kita lakukan nanti setelah situasi normal. Yang kedua, tetap monitoring pelaksanaan protokol kesehatannya. Kita sudah sampaikan jauh-jauh hari juga pada saat rapat-rapat sebelumnya ke para PKL agar mematuhi protokol kesehatan. 3M 1T-nya tetap diprioritaskan, tetap dilaksanakan dalam upaya pencegahan COVID. Terlebih para PKL itu kan kebanyakan pun orang luar kan, orang luar. Hampir 60% dari luar, 40%-nya baru dari kita. Ini dari data yang kita lihat ya, itu kebanyakan dari luar. Makanya banyak sekali PKL yang bermobil yang tentunya dari daerah luar gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian buka tutup operasional PKL mingguan kondisional yang tadi saya sampaikan karena terkait dengan COVID. Nah, ke depan kita juga akan menata parkir kendaraannya. Yang terpenting PKL bisa berjualan, beraktivitas, parkir kendaraan juga rapi, dan arus lalu lintas serta aktivitas warga masyarakatnya tetap lancar. Nah, seperti itu. Nah, kita juga berkolaborasi atau bagaimana kolaborasi peran serta stakeholder terkait dalam penataan kawasan PKL. Nah, kita di sini kerjasama dengan Forkopimda, dengan Polsek dan Koramil terkait bagaimana agar keamanan di sana tetap terjaga, karena selama ini alhamdulillah suka kondusif keamanan di sana. Kemudian dengan PD Kebersihan dan tim Gober tentang pengolahan sampahnya, karena kami tidak ingin begitu selesai PKL beroperasi meninggalkan sampah. Itu sangat-sangat kita tidak mau, tidak hendaki. Begitu maunya kita adalah begitu PKL selesai, maka sampah itu sudah diambil semuanya sehingga kawasan GBLA pun tetap bersih kembali, seperti itu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan LPM atau memberdayakan LPM kecamatan terkait pembinaan komunitas PKL, karena walaupun juga paguyuban koordinatornya itu dan anggotanya itu adalah warga kita yang tentunya harus kita berdayakan agar mereka juga lebih terarah lagi dalam penataan atau pengolahan PKL-nya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Karang Taruna, diberdayakan Karang Taruna dalam upaya pengolahan parkirnya. Seperti bahkan kemarin pun terakhir kita kerjasama dengan, sedang merancang kerjasama dengan Dinas Perhubungan terkait dengan parkir di bahu jalan. Dan nanti itu sedang dalam kajian apakah memungkinkan atau tidak.
Kemudian ini ada slide tentang rencana kebijakan penataan kawasan GBLA ke depan. Yang pertama adalah rencana penertiban bangunan liar di depan gerbang merah. Kalau Kang Yayan ke sana jalan-jalan, itu sekarang ada bangunan-bangunan semi permanen. Oh, itu liar. Oh, sebetulnya memang dikatakan liar itu karena tidak berizin, gitu ya, tidak berizin, dan lahan yang gunakan itu lahan milik pemerintah kota. Gitu. Kecuali kalau lahan milik mereka tidak katakan liar, kan? Nah, karena tidak berizin, tidak ada pemberitahuan, hanya langsung menempati lahan milik pemerintah kota, langsung membangun, itulah mungkin kategori punten karena kutip liar, gitu ya. Nah, seperti itu penertiban bangunan di liar di depan gerbang merah itu ada sekarang itu berapa Pak? Berapa? 43 ada bangunan, yaitu yang dibangun oleh warga. Mungkin sudah berapa, ada variatif kan, ada yang baru 3 bulan, ada yang sudah 1 tahun gitu. Nah, ini akan kita coba kedepankan dulu persuasivitas lah. Kita tidak ingin menertibkan langsung sebetulnya, tapi kita ingin ada persuasivitas dulu, beri kesempatan kepada mereka untuk membongkar sendiri. Itu lebih enak membongkar sendiri daripada dibongkar gitu ya. Nah, seperti itu kita akan coba pendekatan persuasif, mudah-mudahan didukung oleh semua pihak. Itu hal ini akan berhasil ke depannya. Seperti itu. Yang kedua, merelokasi kembali PKL, lokasi yang sudah disepakati tadi sudah disampaikan, kemudian penataan parkir, kemudian pembangunan gate gerbang kawasan GBLA, misalkan bisa di sini, bisa di Jalan Pendamping Tol KM 149, misalkan gerbangnya di situ, ditulis saja gerbangnya apa gitu ya, kawasan apa gitu ya, kawasan kuliner minggu misalkan, nah, bisa. Kemudian di situ rencana kita untuk pada yang akan kita usulkan ke pemerintah kota adalah mungkin bisa kita kira-kiranya mengalokasikan sedikit sebagian lahan milik pemerintah kota di kawasan GBLA untuk dibangun gedung UMKM gitu ya. Nah, karena usaha mikro, kecil dan menengah di itu banyak sebetulnya kan tuh gitu. Kalau misalkan ada tempat khusus itu akan jauh lebih kerasa keperhatian pemerintah gitu. Nah, itu mungkin sedang kita buat kajian kan, kita buat lahan staf ke Pak Wali Kota, Pak Wakil maupun Pak Sekda, Pak Kadis untuk dapat kiranya kita coba buatkan kajian pentingnya pembangunan gedung UMKM gitu ya. Kemudian pembangunan pos keamanan itu sudah diusulkan kerjasama dengan Polsek dan Koramil. Nah, itu mungkin kan beberapa kebijakan kita terkait beberapa program yang akan kita lakukan dalam upaya menata kawasan GBLA lebih tertib lagi, lebih tertata lagi, sehingga ikon Gede Bage sebagai stadion kebanggaan itu tetap terjaga gitu ya. Termasuk kita juga setiap kita sudah merencanakan dan sudah melaksanakan setiap 2 minggu sekali kita melaksanakan kegiatan bebersih bersama tim gabungan di 4 kelurahan dan kecamatan di sekeliling kawasan GBLA untuk membantu menjaga kebersihan kawasan tersebut. Nah, itu mungkin kan mohon bantunya saja, mudah-mudahan bisa tetap berjalan sesuai rencana kita semata-mata demi kemajuan wilayah Kecamatan Gede Bage. Ya. Terima kasih sekali mungkin Pak Camat mengenai penjelasannya yang sangat itu luar biasa ya, di mana menata wilayah itu mungkin tidak segampang membalikan telapak tangan, apalagi melibatkan ribuan orang pedagang dan ribuan orang juga yang beraktivitas di kawasan GBLA. Kebetulan di tengah-tengah kita juga hadir sobat kita, rekan kita yang sama-sama kebetulan Bang Ucok ini adalah salah satu warga di Kecamatan Gede Bage juga, Pak, dan sedikit tahu mengenai keberadaan kawasan yang ada di Gede Bage. Menurut Bang Ucok mungkin sedikit pendapatnya mengenai tadi program yang telah dilakukan oleh Pak Camat Gede Bage ini, gimana menurut pandangan dari Bang Ucok? Ya, terima kasih banyak Pak Yayan, forum di
diskusi terkait program-program yang ada di Kecamatan BPKG. Mungkin sedikit banyaknya juga kita monitor, khususnya untuk penataan pedagang kaki lima yang cukup membludak di salah satu musim, khususnya hari ini. Mungkin saya lebih tertarik apa yang diungkapkan oleh Pak Camat ini terkait penertiban atau penataan PKL GBLA. Saya tertarik karena pedagang identik dengan sampah. Sampah ini identiknya susah-susah gampang, tapi kebanyakannya susah. Ditambah lagi dengan adanya juga program Citarum Harum, saya menganalisis satu pedagang ini kalau menghasilkan sampah plastiknya sedikitnya 10 kilo saja, dengan 1040 pedagang ini cukup luar biasa. Dan kebanyakan sampah plastik lagi ya? Kebanyakan sampah plastik, artinya sampah yang agak sulit didaur ulang itu kalau plastik itu ya, dan lama hancur. Jadi pertanyaannya paling dengan Pak Camat, ini terkait sampah ini yang dihasilkan oleh para pedagang ataupun pengunjung mungkin ya, yang sifatnya masih kurang ditata. Ini sementara waktu dalam penumpukannya, mungkin di lokasinya di mana, terus cara pengambilannya gimana gitu deh. Karena yang saya lihat kan ada PD kebersihan ya. Berarti terkait sampah ya Pak Camat, Pak MP. Mungkin pengen tahu tuh penumpukannya nanti di mana, sampah-sampah dari para pedagang, terus pengangkutannya di mana, ya. Terus berapa banyak kira-kira tuh sampah? Mungkin kuantitinya ya berapa ton atau bagaimana? Yang dihasilkan dari PKL? Ya dari PKL dan mungkin dari pengunjung juga. Iya. Karena tidak semuanya pengunjung ini mengetahui atau menyadari kan gitu. Iya. Jadi kita pengen tahu itu cara nanti ke depannya untuk mengelola sampahnya nih Pak Camat. Mungkin itu saja dari saya, karena walaupun bagaimana sampah itu jangan sampai mengalir ke sungai tentunya ya, karena GBLA ini atau Kecamatan Gede Bagi ini juga identik dengan anak sungai Kota Bandung, khususnya di situ. Mungkin itulah Pak Camat dan Pak Yayan, kita ingin tahu juga itu menyikapi permasalahan sampah yang dihasilkan oleh pedagang kaki lima dan para pengunjung. Ini akan dikemanakan atau dan bagaimana caranya, seperti itu. Mungkin Pak Camat, terima kasih banyak. Kang Ojo, jadi ketika berbicara sampah dari hasil aktivitas PKL, ini sampah itu ada dua, ya. Satu dari aktivitas PKL, dua dari aktivitas pengunjung di GBLA. Seperti itu, karena beberapa pengunjung belum ada atau belum inilah menyadari pentingnya menjaga kebersihan kawasan, artinya belum disiplin, belum ada maksud saya. Masih ada yang belum disiplin untuk bersama-sama menjaga ketertiban kawasan. Pun demikian dengan PKL. Makanya ketika memang di himbauan pertama itu pada saat kita rapat-rapat sebelumnya, bahwa sampah itu harus dibawa langsung oleh para pedagang, ya, harus dibawa langsung oleh para pedagang. Sampah yang dia hasilkan tidak serta-merta ditaruh di situ, tapi harus dibawa ke rumahnya, ke tempat tinggalnya. Maka langsung penting mah ulah dipicun di kawasan GBLA gitu. Nah, tapi teori ini hasil rapat itu kadang di lapangan suka berbeda. Ada yang nurut, ada yang perlu proses heula gitu ya. Ada yang punten yang tidak nurut gitu. Nah, kebanyakan yang tidak nurut sehingga sehingga setelah aktivitas PKL selesai digelar, suka ada sampah-sampah yang tersisa. Nah, bagaimana menanganinya? Kita sudah membentuk tim sebetulnya, bukan kita, koordinator PKL lah, atas arahan dari kita di Rumah Kopimcam, sok atau Popo ini para paguyuban PKL diatur saha pengolah sampahnya, saha pengolah parkirnya gitu. Nah, paguyuban yang 4 tadi sudah menunjuk satu pengelola gitu ya. Artinya selesai gelaran, maka si petugas yang sudah ditunjuk oleh 4 koordinator PKL itu
langsung bergerak untuk membersihkan kembali kawasannya. Sekarang ada perubahan. Kalau dulu sebelum ada program penataan, sampah itu diambil hari Senin, kadang Senin siang atau Senin sore. Artinya beberapa jam itu sampah mengotori kawasan GBLA. Namun setelah penataan, kita tekankan selesai gelaran, langsung diambil sampahnya, kembali bersih lagi kawasan. Itulah pentingnya penataan kan. Bukan hanya penataan terhadap orangnya saja atau PKL-nya saja, tapi juga penataan bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana pengelolaan parkirnya, supaya benar-benar terarah gitu. Jadi prinsip kita adalah bagaimana agar kawasan tersebut tetap bersih, terjaga keasliannya, meskipun aktivitas itu padat dan menimbulkan sampah, tapi sampah harus hilang seketika pada saat itu juga. Dengan cara memberdayakan si pengolah-pengolah yang sudah ditunjuk oleh koordinator PKL itu. Nah itu kami ya, bagaimana kita berupaya agar tetap kawasan itu bersih dan nyaman. Kemudian ini Pak, untuk penanganan sampah tadi, mungkin melanjutkan pertanyaannya, ya kita ngobrol lagi Pak. Dari penunjukan kepada empat penunjukan PKL tadi, mungkin sampahnya itu kemana Pak? Artinya Bapak maksudnya akan berkoordinasi dengan dinas PDKP atau dinas RH ya sekarang, atau gitu seperti apa? Ya, PKL ya membuang sampah di sana, termasuk sampahnya ditindaklanjuti oleh tim pengolah. Itu sampahnya disimpan di TPS RW 1 ya, TPS RW 1 Rancana Umpang. Kebetulan di situ juga Bu RW-nya sebagai salah satu pengelola juga. Nah, dari TPS RW 01 Rancana Umpang kerjasamalah dengan PD Kebersihan. Jadi ada semacam MOU pengolahan sampah skala rumah tangga itu ya. Ini pada setiap hari seminggu 2 kali itu diangkut oleh PD Kebersihan. Nah, jadi kerjasama TPS RW 01 Rancabolang dengan PD Kebersihan, sehingga tidak ada tumpukan-tumpukan sampah pada saat selesai gelaran. Sampahnya misalkan menumpuk di salah satu RW hanya sementara, karena besok juga langsung diangkut oleh PD Kebersihan. Sehingga bagaimana sekarang kerjasama itu tetap terjaga, sehingga tidak ada penumpukan sampah di lingkungan sekitar yang berpotensi menimbulkan hal yang kurang enak. Seperti itu Pak. Ya, gimana? Cukup. Ya, mungkin untuk itu mungkin Pak Camat ada nggak gambaran setiap sampah yang dihasilkan itu berapa besar atau berapa banyak itu donasinya? Oh ya. Nah, banyaknya sampah saya belum melihat tonase ya. Tapi kalau secara kasat mata ada 5 trisela kan. 5 trisela yang dihasilkan lumayan juga ya. Sampah itu diangkut. Kenapa banyak? Karena kan di selokan-selokan itu ada, di saluran-saluran itu ada. Itu rata-rata paling banyak 5 dan paling sedikit 3 triseda. Ini triseda bisa diukur berapa volume sampahnya. Nah seperti itu yang saya pernah menyaksikan gitu ya. Artinya banyak, masih banyak. Intinya sekarang bagaimana mengajak para PK-nya sendiri, mengajak para pengunjung kawasan GBLA untuk sama-sama memiliki kebanggaan lah, kecintaan. Kalau sudah bangga, sudah cinta, tidak mungkin mengotori kawasan GBLA. Tidak seenaknya memperlakukan sampah dibuang di kawasan tersebut. Yang saya inginkan adalah, yang kita harapkan adalah bagaimana kesadaran warga masyarakat yang memiliki rasa cinta dan bangga ke GBLA dengan tidak membuang sampah sembarangan di kawasan tersebut. Itu PR kita gitu ya, PR semua. Makanya saya berharap Jabar Express juga sebagai media penyampaian informasi, himbauan kepada warga masyarakat. Nah, ayolah sama-sama kita bermitra gitu ya, biar kita di masyarakat juga banyak corong-corong informasi yang diterima oleh warga masyarakat, sehingga semakin banyak informasi himbauan yang disampaikan berbagai pihak, maka di situ akan meningkat juga tingkat kepedulian masyarakat. Itu mungkin Kang Yayan. Nah, kemudian mungkin sedikit pertanyaan Pak mengenai pelaksanaan. Mungkin saya akan mencoba ke Pak Agus ya sebagai pelaksana, mungkin Pak Agus sebagai Kasih Prantif Kecamatan Berbagai, mungkin
Ada nggak Pak sekiranya sebuah kendala ya, yang namanya masyarakat itu kan, warga itu kalau diatur tuh biasanya agak ngeyel atau ya mungkin cara Bapak gimana gitu, misalkan dengan apakah seperti ya arewosan atau gimana gitu Pak. Silakan Pak Agus ya. Terima kasih Pak Yayan. Kami sebagai penanganan sebagai kasih santi Kecamatan Lebage, insya Allah yang mana ada waktu saya akan menempatkan dan akan berkoordinasi bersama Prokopimda Kecamatan Lebage. Kedua, saya sudah berupaya untuk mendekati para koordinator supaya mengikuti apa yang digunakan pihak kecamatan dan Prokopimda Kecamatan Lebage. Gini mungkin Pak, sekarang kan sedang di masa pandemi COVID-19 ya, COVID-19 itu kadang-kadang yang tadi disebutkan mengenai protokol kesehatan yang mungkin agak riskan juga, mengingat di kawasan Gede Bage itu kan sangat ini Pak, sangat banyak kerumunan. Nah, sebagai kasih bantu mungkin dengan koordinasi bersama pihak kepolisian, Babin Kaptimas atau sama Babinsa mungkin. Nah, seperti gimana Pak untuk membuat supaya masyarakat itu sadar seperti itu Pak? Ya. Pihak Kecamatan Prokopimda bersama Prokopimda Kecamatan Lebage, saya sudah berusaha Pak, dari jam 9 sampai jam 10 ada upacara operasi masker yang biasa berjalan seperti biasa. Kedua, sorenya dilanjutkan dengan rolo kita mengingatkan kepada para pengguna jalan yang utamanya yang melintasi jalan Gede Bage untuk mengingatkan bahwa untuk selalu menjaga protokol kesehatan yang tidak M1T. Yang satu, jangan lupa mencuci tangan, pakai masker, jangan hindari berkerumunan. Dan itu dilaksanakan ini Pak ya, setiap hari ya, setiap hari dengan himbauan itu kita mengingatkan selalu. Ya, sangat luar biasa mungkin upaya yang dilakukan pada kecamatan Gede Bage untuk menertibkan warganya agar patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, kemudian kita kembali lagi ke Pak Camat, Pak. Kalau misalkan tadi kan kita berbicara mengenai penertiban PKL. Nah, sekarang di masa pandemi ini Pak, kebanyakan dampaknya itu Pak yang sekarang mungkin masih dirasakan ya oleh seluruh masyarakat ya. Mungkin ada nggak Pak kira-kira mengenai bentuk bantuan dari pihak pemerintah Pemkot Bandung ataupun dari pusat ya, atau dari provinsi kepada para pelaku ekonomi kecil menengah yang terkena dampak dari COVID itu seperti apa Pak? Jadi gini Kang Yayan, ketika pemerintah menetapkan bahwa terjadi pandemi, sehingga ada semacam pembatasan aktivitas di masyarakat, termasuk pembatasan dari aktivitas ekonomi juga. Nah, pemerintah tidak tinggal diam sebetulnya, karena tidak mungkin pemerintah membiarkan warga masyarakatnya berkutat dengan keterpurukan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk di kewilayahan di Kecamatan Gede Bage. Kita kalau berbicara warga yang dibantu, ada yang kategori DTKS, non DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu ada 1.700, ada 1.720 yang DTKS, yang non DTKS ada 4.292. Nah, pemerintah kota pun memberikan bantuan, sama pemerintah kota, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, gitu ya. Itu ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada warga masyarakat Kecamatan Gede Bage, termasuk yang masuk DTKS dan non DTKS tadi. Alhamdulillah kita bisa sampai hari ini bisa menyaksikan warga masyarakat dibantu baik berupa uang tunai maupun sembako, gitu ya. Kemudian bagaimana bagi warga mereka yang tidak
masuk kategori itu DTKS maupun non DTKS, tapi dia terkendala KTP atau kependudukannya yang tidak jelas. Nah, di kita ada Pak, masih pendataan di 4 kelurahan itu ada 1.519 orang warga kita yang tidak ber-KTP atau bukan KTP-nya Gede Bage, tapi tinggal di Gede Bage sudah lama, dan orang tersebut atau keluarga tersebut betul-betul harus dibantu. Nah, kita pun mencoba untuk menjalin kolaborasi. Alhamdulillah beberapa pelaku usaha atau pengembang memberikan bantuan, contoh Sumarekon dan Yayasan Suci, Buddha Suci. Nah, itu diberikan bantuan berupa sembako. Jadi semua warga yang terdampak sebetulnya di kita itu pernah mendapatkan bantuan minimal sembako saya. Nah, seperti itu Pak. Termasuk dia pemerintah kota kan selama ini lewat PPPK itu merealokasi bagaimana bantuan-bantuan yang dititipkan ke PPPK direlokasi sebagian setengahnya ke pencegahan COVID, dan itu sudah berjalan Pak. Jadi kita dalam hal bantuan sudah tersampaikan dengan baik, tepat sasaran, sehingga sampai hari ini alhamdulillah tidak komplain. Nah, seperti itu, karena kuncinya adalah komunikasi. Kita sudah berkomunikasi dengan pengurus RW dan RT-nya, dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, juga dengan tokoh masyarakat, dan kita sama-sama bermitra dengan Forkopimcam itu atau Muspika itu. Nah, itu karena yang begini Pak, kalau kita bicarakan mengenai bantuan ya, bantuan mengenai penanganan atau pemulihan ekonomi, gitu. Pemulihan ekonomi nasional itu kan dari pemerintah pusat itu memberikan sebuah bantuan mengenai untuk UMKM seperti itu. Nah, ada nggak Pak dari Kecamatan Gede Bage atau dari kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Gede Bage menjembatani atau memberikan sosialisasi mengenai bantuan tersebut? ya, kita pun dari kewilayahan begitu ada informasi atau misalkan ada bantuan yang dititipkan untuk pelaku UMKM, saya pun menyampaikan informasi sosialisasi pada warga masyarakat. Nah, masyarakat diberikan sosialisasi, dan masyarakat pula yang membuat, yang menindaklanjuti dengan cara membuat proposal ditujukan ke Dinas Koperasi UKM, dan sampai dengan kemarin kita warga masyarakat Gede Bage banyak yang dibantu. Banyak yang sudah cair malah Bang ya. Ya, itu sudah cair ya. Nah, itu. Jadi memang ada yang namanya BKUM ya, bantuan kredit untuk bantuan pada usaha. Ya. BPUM. Ya, BPUM, bantuan peningkatan usaha mikro. Nah, seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa warga masyarakat di Kecamatan Gede Bage juga sudah pernah menerima sebagian, meskipun belum semuanya itu ya. Karena banyak yang mengusulkan Pak. Iya. Mengusulkan banyak, tapi karena kuota terbatas jadi tidak semuanya tercover. Nah, ini tantangan kita bagaimana menjelaskan pada warga masyarakat yang belum atau tidak kebagian gitu. Nah, ini jadi harus kita sampaikan agar warga masyarakat juga tidak merasa resah. Nah, seperti itu. Ya, mungkin untuk pembicaraan kita cukup sampai di sini Pak Camat. Terima kasih atas waktunya buat Pak Jainuddin ya, Pak Jainuddin Sukma ya, yang telah memberikan sebuah penjelasan mengenai program yang ada di Kecamatan Gede Bage mengenai penataan PKL dan berbagai rencana kerja atau program kerja yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Gede Bage mengenai penanganan COVID-19 yang sekarang sedang masih kita alami. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Agus Ashar sebagai Kasih Transit yang juga telah berjibaku di lapangan bersama jajarannya yang telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan COVID-19, khususnya untuk menegakkan protokol kesehatan agar masyarakat mau mengikuti aturan protokol kesehatan tersebut. Oke, sekian dari kami mengenai membawakan acara ini, acara forum diskusi bersama Camat Gede Bage dan Kasih Transit
di Kecamatan Gedebage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.